Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi bersama dengan Ina. Di video kali ini aku bakal membuat video reaction ya dari salah satu YouTuber yang terkenal di Amerika, dimana videonya ini tuh membuat geger orang-orang Indonesia, terutama yang beragama Islam. Karena setelah aku lihat, kebanyakan video dari Bu Julia ini adalah video tentang agama Islam. Namun dalam pembahasan videonya ini, mohon maaf, banyak mengandung unsur penghinaan, baik itu disengaja maupun tidak. Jadi di video kali ini aku bakal buat video reaction dan mungkin bisa mengklarifikasi dari video ini supaya teman-teman gak kebingungan dan gak salah paham. Oke, kalau gitu langsung saja ya kita reaction videonya. Itu kenapa Allah memberikan bocah menikmati pria? Maksudnya apa? Dengan entengnya dia tuh bilang, kenapa Nabi Muhammad menikah dengan bocah? Enteng banget loh ya Bu bilang seperti itu. Karena Allahnya ya Muhammad, itu hanya cerita Muhammad aja. Oh tahu kalau itu cuma ceritanya Nabi Muhammad aja. Masa anak-anak dikawin? Bener nih orang bener. Bisa kacau. Anak-anak dikasih permen ditogel aja ya mau lah. Begitukah calon-calon? Nanti yang penting kalau kayaknya mereka mah yang penting bisa pakai jilbab udah deh. Ya Allah teman-teman, saya melihat video ini tuh saya sangat-sangat kecewa. Apalagi saya sebagai seorang muslim, saya sangat sakit hati ketika Nabi Muhammad SAW, Nabi umat Islam tercinta, dihina oleh Bu Julia seperti ini. Meskipun ya niatnya Bu Julia itu cuma bertanya, tapi seenggaknya kan pertanyaan itu tidak untuk menghina kan, seperti itu. Dan untuk Bu Julia, kalau Bu Julia mempunyai pandangan tentang Islam, mempunyai kritikan tentang Islam, sebaiknya Bu Julia itu jangan memandang masalah itu dari satu sisi. Karena apa? Karena masih ada sisi-sisi yang lain yang harus Bu Julia ketahui. Kalau tidak, Bu Julia akan tersesat. Bu Julia akan merasa bahwa yang Bu Julia pikirkan itu benar, padahal tidak semua yang Bu Julia pikirkan itu benar, karena masih ada sisi-sisi yang lain yang harus diketahui. Misalnya Bu ya, ini tangan ya. Ini tangan kalau dilihat dari depan gini kan warnanya coklat. Kayak ya pokoknya coklat lah, jelek, hitam, gini. Karena apa? Kita mengejudge bahwa emang di depannya itu emang jelek, gak ada yang baik. Yang nampak itu jelek. Padahal kalau kita melihat sisi-sisi yang lain, kita putar, seret. Kan ini warnanya putih. Oh ya, itu ternyata hitam-hitam tapi baik ya. Itu baik meskipun gini-gini baik. Nah, kita bisa berpikir positif. Karena apa? Karena kita bisa melihat dari sisi-sisi yang lain. Gak hanya bersudut pada satu sisi. Dan itu membuat orang tersesat dan merugikan dirinya sendiri. Terutama Bu Julia. Nah, saya kasihan sama orang-orang Islam yang baru belajar Islam, yang baru mendalami Islam. Kan mereka jadi bingung, mereka jadi kesulitan karena takut untuk memahami masalah ini. Jadi teman-teman, di sini saya akan mengklarifikasi kenapa Nabi Muhammad SAW menikahi Sayyidina Aisyah yang masih berumur 9 tahun. Jadi gini teman-teman, di dalam Islam itu kalau seorang wanita sudah balik, sudah pubertas, sudah menstruasi, yaitu dibolehkan untuk menikah. Bahkan menikah itu sudah menjadi hal yang biasa, itu tidak jadi masalah. Dan wanita itu kan menstruasi kan sekitaran umurnya 9 tahunan ya.
Jadi ketika sudah menstruasi, ya menikah itu tidak masalah kalau dalam konteks Islam. Tapi kan kalau zaman sekarang kan, apalagi 2020 kan, itu kan sudah diberi batasan usia untuk menikah. Minimal di Indonesia itu kalau nggak salah menikahnya itu minimal usia 18 tahun. Kalau saya nggak salah ya, mau dikoreksi kalau ada yang salah. Gitu teman-teman, intinya di dalam Islam itu kalau sudah balik itu sudah diperbolehkan menikah. Nah teman-teman, saya juga pernah menanyakan hal ini kepada salah satu guru saya. Nah guru saya itu menceritakan sebuah kisah di mana ada seorang syekh dan seorang pemuda. Pemuda ini tuh bertanya kepada syekh tersebut, "Wahai syekh, di umur berapakah seorang wanita itu boleh menikah?" Kemudian syekh ini menjawab, "Wanita itu boleh menikah sekitar umur 18 tahunan." Kemudian pemuda ini kaget, "Loh syekh, kenapa kok saat umur masih muda, apa wanita itu boleh menikah? Bukankah belum siap?" Seperti itu. Kemudian syekh memberitahu pemuda tersebut bahwasanya di Arab Saudi itu wanita yang berumur 18 tahun itu bahkan sudah memiliki 2 atau 3 orang anak. Jadi kan mereka sekitar menikah sudah umur 15 tahunan kan. Nah seperti itu. Kemudian pemuda itu masih terus menjawab, "Tapi syekh, bukankah wanita itu normalnya menikah di usia 26?" Seperti itu. Kemudian syekh menjawab, "Tidak, ini bukan masalah umur, tapi ini masalah adat dan kebiasaan." Nah, saya kasih contoh ya teman-teman. Mari kita berputar 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, atau 50 tahun yang lalu. Nah, coba deh teman-teman tanyakan sama kakek nenek teman-teman di rumah. Kira-kira kakek nenek kalian itu nikahnya umur berapa? Apakah nikahnya di umur 56 atau 46 atau 36 atau 26? Pasti kebanyakan kakek nenek kalian itu nikahnya di umur 15, 14, 13, 12, bahkan ada yang 9. Nenek saya sendiri pun itu menikahnya itu di umur 14 tahun. Dan ketika umur 19, nenek saya itu sudah punya 2 anak kalau nggak salah. Seperti itu. Dan apakah saat itu ada yang menentang? Apakah ada yang melaporkan ke polisi ataupun yang lainnya? Gak ada teman-teman. Karena apa? Karena memang saat itu, pada masa itu, tradisinya itu menikah di usia yang sangat muda. Menikahnya itu, memang tradisinya itu saat muda itu harus menikah. Seperti itu. Beda lagi kalau sekarang. Kalau sekarang kan sudah diberi peraturan bahwasanya minimal menikah di umur 18 tahun. Kalau selain itu nanti dikatakan ilegal. Lah, karena tradisi ini, makanya banyak yang nikah di usia yang muda. Lalu teman-teman, pada masa Rasulullah juga menikah di usia 9 tahun itu adalah hal yang normal. Karena kebiasaan mereka memang menikah di usia yang sangat muda. Dan maka dari itu, jika ada orang-orang termasuk Bu Julia Cianago yang bertanya mengapa Nabi Muhammad menikahi Aisyah di umur yang masih kecil, yang masih 9 tahun. Nah, mereka mengatakan tersebut karena mereka hanya melihat sudut pandang kebiasaan di zaman sekarang. Padahal kejadian ini, peristiwa ini terjadi 1400 tahun yang lalu. Mana bisa kita menyamakan kebiasaan yang 1400 tahun yang lalu dengan kebiasaan yang sekarang? Tidak bisa teman-teman. Uang kita bandingkan dengan 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu saja sudah beda. Bagaimana pula kita membandingkan yang 1400 tahun yang lalu? Beda kan? Nah, maka dari itu Bu Julia, kita jangan memandang masalah tersebut hanya dari satu sisi. Kita tidak bisa menyamakan zaman dahulu dengan zaman sekarang. Lalu Bu Julia juga mengatakan bahwasanya kenapa Nabi Muhammad menikahi Aisyah yang masih kecil? Pasti itu ajarannya Nabi Muhammad. Itu kan bukan ajarannya Allah, tapi ajarannya Nabi Muhammad. Kalau nggak salah saya lihatkan videonya ya, bentar. Itu kan kenapa Allah memberikan bocah Bukan. menikmati pria? karena
Karena Allahnya ya Muhammad, itu hanya cerita Muhammad aja. Saya tegaskan ya Bu Julia, Nabi Muhammad itu melakukan semua perbuatannya, mengucapkan segalanya, itu bukan karena kehendaknya sendiri, tapi itu atas perintah Allah. Lalu kenapa Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk menikahi Aisyah? Kenapa Allah yang memilih paling belia? Kenapa memilih yang paling muda? Karena ternyata Aisyah ini ketika muda, Masya Allah, memiliki ingatan yang luar biasa. Kemudian ia sangat dewasa. Kemudian ia adalah orang yang sangat cerdas. Maka dari itu ketika ia sudah balik, barulah ia diajak berumah tangga. Barulah ia diajak untuk diajarkan kehidupan rumah tangga, yang dimana kehidupan rumah tangga itu kita bisa pelajari. Aisyah ini setahu saya mampu meriwayatkan hadis sebanyak 2210 kalau nggak salah teman-teman. Nah, kebanyakan hadisnya itu teman-teman berisi tentang masalah-masalah rumah tangga ketika ia hidup bersama Rasulullah, sehingga kita tahu bagaimana cara menjadi istri yang soleha, bagaimana cara mendidik anak yang soleh dan soleha, bagaimana cara melayani suami dengan baik, bagaimana cara membimbing keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Semua itu yang meriwayatkan adalah Aisyah. Nah, ketika ia meriwayatkannya, ia memberikannya kepada para guru, kemudian guru membukukannya, jadilah sebuah kumpulan-kumpulan hadis yang tidak bisa diberikan oleh seseorang yang selain di rumah Nabi Muhammad, karena tidak semua orang bisa masuk ke dalam rumah Nabi Muhammad seperti itu. Dan mungkin kalau Nabi Muhammad tidak menikah dengan Aisyah, mungkin saja setengah dari hadis-hadis itu tidak ada, dan kita tidak tahu bagaimana cara menjadi ibu rumah tangga yang baik, mengelola rumah tangga yang baik, kita nggak tahu. Jadi karena itulah Allah memilih Aisyah, karena Allah kan maha gaib. Allah itu mengetahui segala sesuatu yang tidak kita ketahui, yang menurut kita terpampang jelas itu buruk, belum tentu buruk di mata Allah, justru itu malah baik di mata Allah dan baik juga untuk kita. Dan kalau kita menilai sesuatu itu baik untuk kita, belum tentu itu baik di mata Allah, dan bisa saja itu buruk untuk kita. Maka dari itu Bu, kita nggak boleh mengejudge seenaknya sendiri. Nabi Muhammad itu Bu juga manusia biasa, tapi bedanya Allah tundukkan nafsu Nabi Muhammad itu dengan wahyu. Nabi Muhammad itu menikahi istri-istrinya itu bukan karena keinginannya beliau, tapi semuanya itu atas perintah Allah. Maksudnya dia itu nggak pilih-pilih, nggak keliling-keliling cari wanita, suka ini, suka itu, mau yang ini, mau yang itu, terus dinikahi. Enggak Bu, bukan seperti itu. Karena semuanya itu atas perintah Allah, itu semua atas bimbingan Allah, petunjuk Allah lewat malaikat Jibril. Seperti itu Bu. Makanya Bu Julia kalau mau mengkritik, mau memberi tanggapan, itu dibaca dulu konteksnya, dilihat dulu, jangan asal ngerocos aja. Yang dilihat itu buruk, berarti itu ya udah buruk. Ya nggak seperti itu Bu. Makanya saya sebagai seorang Islam, saya itu kalau melihat Nabi Muhammad itu dihina, saya itu agak tegas. Tapi tegasnya itu bukan karena saya benci ataupun saya yang lainnya tuh enggak. Justru saya itu ingin memberitahu. Kalau yang tidak tahu kan lebih baik diberitahu. Maka dari itu saya memberitahu Bu Julia agar Bu Julia tahu seperti itu. Dan kalau Bu Julia masih tetap membuat video-video seperti itu, saya bisa menantang Bu Julia Cianago. Nah, teman-teman, mungkin itu saja dulu ya yang dapat saya klarifikasi ataupun yang lainnya. Kalau teman-teman mau reaction, aku buat reaction video lagi. Kalian bisa komen, like, subscribe, and share. Pokoknya kalau mau aku buat video clarification lagi, reaction lagi, kalian bisa komen ya di bawah, karena banyak sekali masih video-video yang dari Bu Julia Cianago. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.